Assalamualaikum. Di pertemuan 2 ini kita akan belajar tentang fonologi di bagian pertama. Yuk kita simak bersama. Asal katanya adalah fon dan logos yang bermakna bunyi dan ilmu. Secara sederhana, fonologi adalah cabang ilmu yang mempelajari bunyi-bunyi bahasa. Bunyi bahasa yang dimaksud adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, dapat diterima oleh telinga manusia, dan memenuhi hakikat bahasa. Cabang fonologi yang pertama adalah fonetik, mempelajari bunyi tanpa mempertimbangkan makna, mengkaji bagaimana bunyi dihasilkan, diklasifikasikan, dan dipahami oleh manusia. Yang kedua adalah fonemik, mempelajari bunyi yang mempertimbangkan makna, usaha mempelajari bunyi bahasa dalam peranannya membedakan makna pada tuturan yang dihasilkan. Berdasarkan proses terjadinya, fonetik dibagi menjadi 3. Yang pertama, fonetik artikulatoris, mempelajari bagaimana mekanisme alat ucap manusia dapat menghasilkan bunyi bahasa, serta pengklasifikasian bahasa berdasarkan artikulasinya. Yang kedua adalah fonetik akustis, mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya. Yang ketiga, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme telinga dapat menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar. Klasifikasi bunyi bahasa Indonesia. Yang pertama, vokal, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan membiarkan bunyi keluar tanpa ada hambatan. 2. Diftong, satu bunyi bahasa yang ditulis dengan menggunakan 2 huruf vokal. Terakhir, konsonan, bunyi bahasa yang dihasilkan dengan menghambat udara keluar dengan menggunakan artikulator tertentu. Vokal berdasarkan tinggi rendahnya dibagi menjadi 3. 1. Vokal tinggi, contoh I dan U. 2. Vokal madya, contoh vokal E, O. 3. Vokal madya, contohnya adalah vokal A. Berdasarkan maju mundurnya lidah, vokal depan I, E. Vokal tengah A, E. Vokal belakang U, O. Berdasarkan posisi bibir, vokal bulat U, O. Vokal tak bulat I, E, E. Vokal netral A. Berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 4. 1. Vokal tertutup I, U. Vokal semi tertutup E, O. Selanjutnya, vokal semi terbuka E. Vokal terbuka A. Selanjutnya adalah diftong. Seperti vokal, diftong sangat dipengaruhi oleh posisi lidah. Ada 3 jenis diftong. Yang pertama, diftong naik. Dalam bahasa Indonesia, ini satu-satunya jenis diftong yang ada, meliputi ai, au, dan ei. Contoh pada kata abai, kalau, dan survei. 2. Diftong turun. Jenis ini muncul dalam bahasa Jawa. 3. Diftong memusat. Jenis ini muncul dalam bahasa Inggris. Jadi, 2 diftong ini tidak akan dijelaskan pada mata kuliah ini. Berdasarkan strukturnya, konsonan dibagi menjadi 8. 1. Konsonan bilabial P, B, M, W. 2. Konsonan labiodental F dan V. 3. Konsonan apikodental T, D, N. 4. Konsonan apikoalveolar S, Z, R, L. 5. Konsonan palatal C, J, S, N, Y. 6. Konsonan dorsovelar K, G, X, Eng. 7. Konsonan glotal E, seperti bunyi K pada kata rakyat. 8. Konsonan laringal H. Berdasarkan posisi pita suara, konsonan dibagi menjadi 2. Konsonan tak bersuara K, T, T, S. Melebur saat berada di awal kata yang ditambahkan awalan men atau pen. 2. Konsonan bersuara. Seluruh konsonan selain 4 konsonan tak bersuara. Berdasarkan jalan keluarnya udara, konsonan juga dibagi 2. Konsonan nasal M, N, N, Eng. 2. Konsonan oral. Seluruh konsonan selain konsonan nasal. Itu dulu untuk materi fonologi bagian pertama. Kita akan ketemu lagi minggu depan untuk membahas bagian kedua. Sampai jumpa, kita akan lanjutkan di Edmodo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.